Harus dicabut, Latif. Ya, terima kasih Cek. Kita kembali di Polemik, kita membahas tentang kabinet kerjanya Risuf, Kisruh. Kisruh Pak? Tidak, baik-baik. Pokoknya tenang gitu Pak ya, tenang-tenang aja. Padahal sudah dikasih kode sama Pak Hatta Taliwang. Pion di depan raja sedang dibuka, hati-hati. Dia, Bung Pompi, bahkan Pak JK sempat bilang, itu dia bukan menyerang saya saja, tapi menyerang Presiden. Karena Pak Presiden juga menganggap proyek listrik 35.000 megawatt ini adalah proyeknya Presiden. Ya, ini memang proyeknya dalam artian program 35.000 megawatt itu programnya pemerintah secara keseluruhan. Karena bagaimanapun juga seperti tadi saya sampaikan bahwa ini adalah suatu urgensi ya. Kalau urgensi itu benar-benar udah ngeri banget lah kalau nggak dikerjakan gitu. Karena memang dampaknya tuh kalau kita lihat membangun satu instalasi listrik itu membutuhkan waktu 2 tahun minimal. Berbagai macam berbeda-beda lah ya. Misalnya untuk PLTU ataupun PLTG itu beda-beda lamanya, tapi rata-rata 2 tahunan. Ada yang bisa cepat di dalam konteks financial closing-nya, ada yang tidak. Diberikan waktu 1 sampai 2 tahun untuk financial closing, artinya ada pendanaannya. Terus kemudian pembangunannya 2 tahun, jadi ada 4 tahun. Artinya kalau kemudian ini tidak di speed up dalam waktu yang katakan ini kan baru hampir mau 1 tahun ya. Berarti kan kalau misalnya 4 tahun prosesnya itu berjalan, baru akan dibangun tuh pada akhir masa jabatannya Pak Jokowi dan Pak JK sebenarnya. Kalau kemudian, nauzubillah min dzalik, saya nggak tahu nanti resultnya apa. Katakanlah tidak ada periode kedua dari Jokowi JK gitu kan. Kan bisa mandek juga ketika tiba-tiba ada presiden baru dan lain-lain. Nah itu coba difikirkan lah. Akhirnya apa? Indonesia akan krisis energi dan luar biasa persoalannya ke depan. Di situ loh yang harus kita pikirkan sama-sama. Tapi saya melihat semangatnya Pak Rizal di dalam konteks katakanlah membuat track daripada 35.000 megawatt ini jalan benar-benar baik. Mungkin dia ingin melakukan prioritizing gitu ya. Dalam artian mungkin ada beberapa sektor-sektor seperti misalnya geothermal ataupun juga gas ataupun ini mana yang mau didahulukan terlebih dahulu. Karena kalau dipukul rasa semuanya di targetan 35.000 megawatt jadi aut-autan juga. Ada bagusnya. Karena bagaimanapun juga ternyata di dalam 35.000 megawatt yang ada pun tidak banyak mengutamakan renewable energy gitu ya. Jadi ada relevansinya di dalam konteks itu. Nah, tapi ketika dibilang tidak realistis, memang sebenarnya kalau suatu proyek yang bombastis seperti ini memang tidak realistis. Justru di situ perlu banyak akal. Disitulah tantangannya. Dan orang-orang sekelas Bang Rizal inilah yang harus bisa menyelesaikan masalahnya. Dan kalau Pak JK udah banyak terbukti lah, tinggal seorang Rizal Ramli gimana membuktikannya. Kira-kira seperti itu. Bung Toto, sepakat dengan Pompi atau tetap merasa bahwa itu tetap tidak etis? Bung Toto bisa lebih ekstrim dari saya juga bingung ini. Saya begini, masyarakat merindukan Rizal Ramli yang bisa membuat perubahan di Bulog ketika dia menjadi Kabulog tahun 98. Bagaimana surplus di Bulog kemudian bisa terjadi ketika ada account of budget dialihkan menjadi account on budget. Termasuk ketika ada perubahan, ketika dia menjadi Menteri Perekonomian mencoba membuat perubahan dalam konteks Telkom dan Indosat saat itu. Tapi yang kita lihat dalam seminggu pertama bukan seorang Rizal Ramli yang punya pengalaman menjadi seorang pejabat, yang punya karya. Tapi yang kita lihat adalah Rizal Ramli sebagai kritikus. Rizal Ramli sebagai seorang pengamat. Yang notabene kalau kita kembalikan lagi bagaimana harapan publik itu kemudian ingin dinaikkan public trustnya oleh pemerintah dengan adanya reshuffle, apa yang dilakukan oleh Pak Rizal Ramli dengan memilih lebih banyak berbicara seminggu pertama dibandingkan bekerja, minimal itu yang terlihat di media, itu kemudian membuat reshuffle ini jadi anti klimaks. Dan kalau kita lihat penekanan utama Pak Jokowi ini kan sebenarnya ada di level koordinasi, ada di level meningkatkan public trust. Itu yang menyebabkan kenapa perubahan terbesar itu terjadi di level Menko, bukan Kementerian Teknis. Tapi dengan apa yang terjadi dalam seminggu terakhir, menurut saya bukan sebuah pilihan tepat, bukan hanya dalam konteks Pak Rizal Ramli menjalankan tugas, tapi berimplikasi pada image reshuffle itu sendiri. Itu poin yang menurut saya semoga bisa dipahami lah. Kenapa kemudian saya merasa tidak produktif apa yang dilakukan, agak berbeda dengan pandangan teman-teman lain bahwa ini adalah sesuatu yang produktif. Itu saya agak berbeda. Oke. Pak Hatta? Kalau kita bicara soal produktivitas, apakah kemudian yang dilakukan Pak Rizal ini menjadi kontraproduktif?
Ya banyak orang berputar seputar etika dan sebagainya kan, ini macam-macam. Saya bilang Ahok jauh lebih seru dari Rizal sebetulnya, ya kan? Ahok bicara sampai kata-kata yang tidak pernah ada dalam Kamu kalimat seorang para pejabat. ini sudah pernah Ya. beredar. Kalau kita bicara etika, ya kan? Bahkan untuk sebuah lembaga pun dia tantang, misalnya hasil pemeriksaan BPK mengenai tanah sumber waras misalnya. Itu kan dia tantang dan sebagainya itu. Artinya lembaga yang dihadapi. Jadi kalau soal etika sebenarnya jauh lebih dahsyat perlawanan yang dilakukan oleh Ahok misalnya. Tetapi ya karena mungkin ini masalahnya level nasional dan saya kira kita anggap saja sebagai gong aja lah. Ini Rizal Ramli sedang hadir di ruang Anda, apa yang Anda ingin sampaikan? Kira-kira gitu. Saya yakin bahwa hari-hari selanjutnya suasana akan berjalan dengan Tapi ini. kenyataannya nggak semua orang bisa menyampaikan apa-apa. Bang Rizal yang menyampaikan semua gitu kan. Ya, itulah kelebihannya Rizal kan gayanya. Begini, Dan saya kira karena pertarungan, dia sudah biasa bertarung, dia pernah ditahan, pernah dipenjara, pernah hadapi Soeharto dan generasi-generasi itu, semua di dalam grup 7778 itu support aja. Hajar terus katanya. Bikin itu soal listrik dan sebagainya menjadi transparan, terbuka. Jangan menjadi seolah-olah isu-isu menjadi sangat eksklusif dan sebagainya. Oke, Bung Itu dorongan teman-temannya juga membuka seperti itu gitu. Artinya ada hal-hal yang mesti dibuka ke publik juga dari isu ini gitu. Ya. Nah, kalau bisa TV ini, ITV ini bisa buka, undang iNews aja, TV. dibedah itu masalah listriknya dan Pertama sebagainya. masalah Ahok. Bung Toto. Kita buka fakta ya. Ya. Jadi jangan ada analogi juga yang tidak apple to apple. Lihat ketika Ahok menjadi seorang wakil gubernur. Tidak ada satu pernyataan pun yang membantah kebijakan yang sudah dikeluarkan oleh gubernur. Itu bisa di-tracking lewat media. Apa yang dilakukan Ahok, walaupun secara etika malah menurut saya tidak mengatakan Pak Rizal ini masalah etika. Tapi Ahok malah memiliki masalah etika dalam konteks komunikasi, perkataan kasar, cenderung bahkan kadang-kadang arogan kata sebagian pihak. Tapi yang dilakukan itu masih dalam konteks tata negara yang benar. Boleh seorang eksekutif di level daerah itu melakukan perlawanan, bukan perlawanan ya, melakukan proses dialektika, menolak dalam konteks komunikasi terhadap lembaga lain yang melakukan penilaian. Entah dalam konteks ini DPRD ataupun BPK. Karena memang hak seorang eksekutif di level daerah untuk melakukan itu. Tapi Ahok menempatkan dirinya menjadi wakil gubernur, tidak pernah bertentangan dengan pemegang kontrak sosial yang saat dipilih yaitu gubernur. Yang dilakukan oleh Rizal Ramli adalah Dengan bagaimana orang yang dia melakukan kritik. Ini bukan permasalahan Rizal Ramli membuka sebuah masalah yang mungkin memang sudah sering dibuka oleh pihak lain. Tapi lagi-lagi bagaimana dia mengkritik kebijakan yang disepakati oleh pemerintah, 35.000 megawatt. Dan yang kedua kemudian diteruskan ketika ada upaya dari atasannya, Pak Wapres kemudian mengatakan Rizal Ramli lebih baik memikirkan bagaimana mencari solusi. Yang dilakukan kemudian menantang Wapres tersebut berdebat secara terbuka. Ini kan bukan masalah etika. Secara tata negara orang ini gagap jabatan. Itulah mengapa kemudian saya mengatakan kontraproduktif. Itu poin yang lain. Dan yang lain dan yang saya ingin katakan adalah saya tidak setuju. Kalau kemudian kita berkutat dengan hebatnya Rizal Ramli karena membuka 3 kasus ini. Jangan kemudian pemerintahan dan diskursus negara ini itu harus membahas satu masalah, menunggu terlebih dahulu lontaran kecaman pedas dari Rizal Ramli. Dan kemudian seluruh warga bangsa harus berbicara mengenai lontaran pedas Rizal Ramli. Seorang menteri adalah seorang spesialis. Dia bekerja sesuai dengan kontrak, sesuai dengan bidang yang dibawahinya. Seorang presiden adalah seorang generalis yang berhak menentukan prioritas mana yang perlu diurus oleh kabinetnya, sehingga kemudian seluruh elemen bangsa juga akan ikut melakukan diskursus terhadap poin ini. Jadi Pak Rizal Ramli sadari Anda bukan presiden dan bukan generalis, itu poin saya. Gimana Pak Hatta? Saya kira saya sudah beri tawaran tadi bahwa anggaplah itu gong, ya pemukul supaya kita tersentak, tersadar karena sebetulnya kita dalam keadaan kalau permainan bola ini kita kebobolan terlalu banyak. Kurs rupiah kita sudah parah, ya kan? Ekspor kita sudah parah. Jadi approach atau pendekatan yang ditempuh oleh Rizal itu hanya memberi sinyal ini loh keadaan kita darurat. Keadaan kita sangat berbahaya. Anda kok melakukan yang begini-begini harus dipertanyakan efisiensi, efektivitas
dan lain-lainnya. Saya kira itu yang harus ditangkap oleh publik gitu. Kenapa kita harus menunggu? Seolah-olah kita tahu itu tapi kita tidak berani bicara, lalu ada Rizal Ramli bicara menjadi katalisator buat kita. Oh iya benar tuh, benar seperti itu. Ada satu hal yang unik sebenarnya. Karena ketika saya diminta pendapat oleh beberapa wartawan pun, itu semua bertanya, kok Menko Maritim Ya. itu mempertanyakan hal-hal yang katanya tidak ada relevansi dengan kemaritiman. Ya. Kan sebenarnya tapi kan kalau SDM sebenarnya di bawah Menko Maritim, Betul. perhubungan juga di bawah Menko Maritim. Sebenarnya Betul. relevan, saya Ya. udah jelasin ke wartawannya Ya. malah. Tapi kan ini message-nya maritim gitu dan ada satu proyek besar yang namanya Poros Maritim di Indonesia. Yang harusnya menjadi satu pikiran-pikiran yang baru dan perlu gagasan-gagasan yang fresh yang kemudian tadi gitu bisa real, secara real ini jalan gitu Poros Maritim. Tapi Menko Maritim nggak bicara apa-apa, hanya Oke. 3 itu aja. Itu juga menjadi suatu pertanyaan besar sebenarnya bagi saya gitu. Karena Sebagai- bagaimanapun juga itu sebenarnya namanya Menko Maritim muncullah dengan kemaritimannya. Sebagai tukang kritik, dia belum ada yang bisa dikritik karena belum ada programnya di Menko Maritim. Oke, Pak Jainal, Ya, secara psikologi politik, jadi gini, kalau lihat gaya ya, saya tidak kenal langsung dengan seorang Rizal Ramli ya, tetapi kalau kita lihat misalnya gaya yang dia selalu katakan sejak tahun 80-an, Iya. saya tahu kiprahnya itu jelas bahwa itu memang style. Stylenya memang seperti itu gitu, tapi mungkin memang betul bahwa ada sesuatu yang dia lupakan bahwa posisi dia bukan lagi sebagai seorang aktivis LSM, aktivis mahasiswa Iya. atau pengamat politik dan ekonomi, tapi adalah seorang menteri. Tapi ada yang menarik yang barangkali ini belum terungkap. Apa sih alasan seorang presiden Jokowi itu memilih Rizal Ramli? Iya. Karena pasti ini tidak sembarangan, tidak langsung ujuk-ujuk misal berpikir atau mempertimbangkan seminggu kemudian jadi. Itu pasti panjang dan ceritanya. tidak Gitu. dan apakah tidak terpikir juga memilih seorang petarung seperti itu akan justru menghantam majikannya kan? Nah itu dia, karena kan selalu saya tadi atau kemarin juga membaca bahwa Jokowi memilih menteri yang bukan yes man, gitu. Tetapi yang ingin juga mengkritisi, tetapi bahwa itu style ya, bahwa itu diungkap di depan publik itu memang sesuatu yang barangkali itu style, dan saya yakin kalau sudah mendapatkan teguran katakanlah itu tidak akan lagi seperti itu gitu, meskipun barangkali tidak akan drastis perubahan itu. Jadi tidak, saya nggak begitu yakin bahwa itu pembukaan, tetapi mungkin juga pembukaannya akan lama itu, gaya seperti itu akan lama sampai mentok pada suatu saat barangkali itu harus Iya. berhenti. Boleh Cepopong mau tahu? Begitu ngomong soal pembukaan langsung perempuan bicara. Ini pembukaan berapa, Cek? Nah, Cepopong boleh motong kan? Boleh. Menurut pendapat Cepopong, ya kejadian yang lucu, makanya tulis lucu lah. Kejadian yang lucu ini yang paling terpukul siapa? Ya Pak Jokowi atuh. Kenapa? Punten, kenapa? Ya. Cepopong mengikuti pidatonya tiga-tiganya. Dan di antara akhir pidato, ayo kerja, Iya. ayo kerja. Dan tidak ngajak, ayo berantem. Yuk Cepopong skor dulu. Iya. Jangan diam-diam aja. Kerja gitu ya. Pak, jangan manggut-manggut aja. Betul? Pak Betul. Jokowi, Iya, bener nggak? polemik segera kembali.